Di tengah ladang tebu yang luas dan langit Jawa yang mendung, terdapat bangunan tua berdinding bata merah dan jendela besi besar. Strukturnya masih berdiri. Bangunan kuno itu seolah tetap berdiri kokoh, menantang waktu walau zaman terus berubah. Itulah pabrik gula. Mesin-mesin kolonial yang terus berdetak dari masa ke masa, mengiringi perputaran waktu yang menggelinding lesu. Tapi siapa sangka bahwa di balik gagahnya kejayaan industri itu terdapat cerita di luar nalar yang tak pernah masuk ke dalam bab buku sejarah manapun, yakni cerita yang sulit diterima oleh logika akal manusia, namun anehnya selalu nyata untuk diabaikan. Beberapa pabrik gula di Jawa Timur, seperti pabrik gula Jatiroto, Semboro, Rejosari, dan Tulangan, menyimpan sejarah kelam yang tercatat dengan samar. Pabrik-pabrik ini bukan hanya tempat menggiling tebu, tapi juga saksi bisu cerita kekejaman di luar nalar. Seperti penjarahan, penyiksaan, dan eksekusi di masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang. Cerita itu bermula pada tahun-tahun tertentu, terutama saat panen raya bertepatan dengan bulan Suro. Terjadi peristiwa janggal yang tercatat dalam logbook lama pabrik. Kejadian janggal itu misalnya, mesin uap mendadak menyala sendiri pada malam hari. Karung gula berpindah posisi tanpa aktivitas manusia. Pintu besi gudang terbuka, lalu terkunci kembali dengan sendirinya. Saking janggalnya, semua rangkaian keanehan yang terjadi ketika ditelusuri faktanya, ternyata tak satu pun insinyur atau ahli mekanik mesin mampu menjelaskan. Dalam satu dokumen inspeksi internal pada tahun 1992, disebutkan bahwa konsumsi listrik di ruang pendingin meningkat drastis saat tengah malam. Padahal kondisinya mesin dalam status non-aktif. Sensor suhu menunjukkan aktivitas panas dan dingin ekstrim yang tak stabil, seolah ada proses berlangsung tanpa operator. Yang lebih mengejutkan, beberapa pengawas shift malam mencatat bahwa waktu di dalam ruang produksi berjalan lebih lambat. Jam dinding dan jam tangan bisa berbeda 10-12 menit dibandingkan luar ruang. Dan ini terjadi berulang selama hampir 2 dekade. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah keanehan ini berlangsung sekian waktu karena sebab unsur yang tak bisa dinalar oleh akal? Pada tahun 2003, seorang ahli sejarah industri melakukan pemetaan arsip untuk proyek Museum Gula Nasional. Dalam catatannya, ia menemukan denah asli dari pabrik-pabrik tua era Belanda. Anehnya, beberapa ruang yang tercantum di denah tidak ditemukan secara fisik saat ditelusuri hari ini. Ruang-ruang itu termasuk kamar sirkulasi 4, koridor pintu hitam, dan tangga darurat bawah. Tim pemugaran sudah mencoba mencarinya, semuanya nihil. Tapi sensor panas dan gelombang berbunyi menunjukkan pantulan dari dinding yang seharusnya tidak ada. Seolah-olah ruangan itu masih ada dan beroperasi secara normal, tapi tak ingin ditemukan. Dalam laporan resmi milik Dinas Perindustrian Daerah tahun 2009, terdapat catatan tidak biasa. Apakah itu? Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata jumlah total pekerja harian atau tenaga burongan pabrik tidak pernah benar-benar cocok saat dihitung manual. Seringkali jumlah orang yang terlihat bekerja lebih banyak dari yang tercatat. Tapi saat diabsen,
Nama-nama mereka tidak pernah bisa dipastikan jumlahnya. Seolah masih ada orang asing tak kasat mata yang ikut terlibat dalam pekerjaan, namun mendadak berlalu menghilang. Pada tahun 2016, dilakukan proyek digitalisasi inventaris karung produksi. Setiap karung dilengkapi dengan barcode dan chip, tapi sistem mendeteksi sejumlah karung bertanggal 1943 sampai 1945. Berisi kode pabrik yang sudah lama dinonaktifkan sejak akhir Perang Dunia Kedua. Pihak manajemen akhirnya membakar semua karung tersebut. Tapi 2 minggu setelahnya, di tempat yang sama, muncul kembali 2 karung mirip sama persis dengan karung yang telah hangus terbakar dengan cap tahun yang sama, dan anehnya lagi, tidak ada tanda api. Peristiwa yang tak kalah menguji nalar di pabrik gula Kanigoro Blitar. Pada tahun 2012, alarm kebakaran berbunyi pada pukul 2:17 pagi. Sungguh aneh bin ajaib. Sebuah laporan media mengungkapkan bahwa sumber api tidak ditemukan. Namun kamera pengawas mencatat asap tipis yang keluar dari mesin penggiling utama. Asap tersebut membentuk siluet tubuh manusia, berdiri tegak seperti siluet menghadap ke arah kamera sebelum menghilang perlahan ke dalam kabut. Di Rejosari pernah tercatat sebuah kejadian langka pada 2007. Seluruh mesin utama bergetar secara serentak meski tidak dalam posisi menyala. Sensor gerak aktif dan pabrik mencatat listrik keluar lebih dari 12.000 watt. Padahal tidak ada satupun saklar yang menyala. Lebih aneh lagi, mesin-mesin tersebut bergerak dengan pola sinkron, seolah ada operator tak terlihat yang sedang bekerja di dalam. Tidak semua bangunan tua memiliki cerita aneh bernuansa misteri. Tapi beberapa tempat ternyata masih punya kekuatan yang menyimpan ingatan. Ingatan di zaman penuh tekanan, pekerja paksa, darah di lantai penggilingan, tangisan yang tertinggal di uap panas mesin. Pabrik-pabrik gula tua itu mungkin tak pernah ingin menunjukkan kekuatan mistisnya. Tapi mungkin siapa yang bisa menalar bahwa mereka bisa mendadak hidup. Mereka mengingat, dan setiap kali kita mencoba mengabaikannya, mereka seolah ingin mengulang apa yang tak pernah selesai. Karena mungkin di tempat di mana manusia pernah dianggap hanya angka, jiwa-jiwa yang tertinggal memilih untuk tidak benar-benar pergi. Mereka tetap menggiling, tetap nyegel, tetap menimbang dalam malam panjang yang tak pernah usai.